Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bab trigonometri pada bagian yang keempat, yaitu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi, sudut istimewa yang kita bahas yaitu sudut istimewa yang berada di kuadran pertama, yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Ditambah lagi dengan batasan kuadratnya, yaitu 0 derajat dan 90 derajat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ditemukan segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya yaitu 30 derajat. Berarti secara otomatis nilai sudut yang belum diketahui yaitu 90 derajat dan 60 derajat. Nah, kenapa demikian? Karena nilai besar sudut segitiga secara keseluruhan yaitu 180 derajat. Dimisalkan panjang sisi miringnya 2, maka sisi depannya yaitu 1. Jika sisi miringnya 4, berarti sisi depannya yaitu 2. Karena panjang sisi miring 2 kali panjang sisi depan, nah selanjutnya dengan menggunakan teorema Pythagoras, nilai sisi sampingnya bisa ditentukan. Jadi karena ini sisi siku-sikunya berarti sisi miring yaitu 2 kuadrat sama dengan 4 dan dikurangi sisi depannya yaitu 1 kuadrat yaitu 1. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka sisi sampingnya yaitu akar 3. Nah, sekarang kalau kita bawa ke posisi 30 derajat, maka 1 menjadi sisi depan, akar 3 menjadi sisi samping, dan 2 menjadi sisi miring. Nah, nanti jika patokannya 60 derajat, maka akar 3 menjadi sisi depan, 2 menjadi sisi miring, dan 1 menjadi sisi samping. Untuk yang pertama yaitu 30 derajat. Untuk 30 derajat berarti sin 30 derajat itu berapa? Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kalau kita menggunakan sin 30 derajat, berarti sisi depannya yaitu 1 dan sisi miringnya yaitu 2. Jadi sin 30 derajat yaitu 1/2. Berikutnya yaitu cos 30 derajat. Kalau cos berarti kan samping per miring. Jadi sampingnya yaitu akar 3 sedangkan miringnya yaitu 2. Jadi cos 30 derajat yaitu akar 3/2 atau bisa kita tulis dengan setengah akar 3. Berikutnya yaitu tan 30 derajat. Kalau tan berarti kan depan per samping. Jadi depannya 1 dan sampingnya yaitu akar 3. Jadi tan 30 derajat yaitu 1 per akar 3 atau bisa kita tulis dengan 1/3 akar 3. Nah, sekarang untuk yang 60 derajat. Sin 60 derajat, kalau dengan 60 derajat, akar 3 menjadi depan, 1 menjadi samping, dan 2 menjadi sisi miring. Jadi, sin 60 derajat yaitu depan per miring. Depannya 3 dan miringnya 2. Maka sin 60 derajat yaitu akar 3/2 atau bisa kita tulis dengan setengah akar 3. Selanjutnya yaitu cos 60 derajat. Kalau cos kan samping per miring. Jadi kalau cos 60 derajat sampingnya 1 dan miringnya 2, maka cos 60 yaitu setengah. Selanjutnya yaitu tan 60 derajat. Kalau tan kan berarti depan per samping, maka depannya akar 3 dan miring dan sampingnya yaitu 1. Jadi tan 60 derajat yaitu akar 3/1 atau bisa kita tulis dengan akar 3.
Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa sin 30 derajat sama dengan 1/2, cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, dan tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Sedangkan yang 60 derajat yaitu sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 60 derajat sama dengan 1/2, dan tan 60 derajat sama dengan akar 3. Selanjutnya yaitu sudut 45 derajat. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Nah, saat kita membuat segitiga siku-siku, sedangkan salah satu sudutnya yaitu besarnya 45 derajat, maka sudut yang lainnya yaitu 45 derajat dan 90 derajat. Kenapa demikian? Karena dalam jumlah sudut segitiga siku-siku itu jumlah keseluruhan yaitu 180 derajat. Nah, karena ini sama-sama 45, maka ini akan mengakibatkan sama, yaitu segitiga sama kaki. Jika segitiga sama kaki, panjang salah satu sisinya yaitu 1, berarti sisi kaki lainnya yaitu 1. Berarti sisi miringnya berapa? Nah, dalam mencari sisi miring, kita akan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Jadi, sisi miringnya yaitu akar kuadrat. Nah, sekarang berapa sinnya? Untuk sin 45 derajat, yaitu depan per miring. Nah, untuk depannya sendiri yaitu 1, sedangkan miringnya yaitu akar 2. Jadi, sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2, atau bisa kita tulis dengan setengah akar 2. Untuk cos 45 derajat yaitu, kalau cos kan samping per miring, jadi sampingnya 1, sedangkan miringnya akar 2. Jadi, cos 45 derajat yaitu 1 per akar 2, atau bisa kita tulis dengan 1/2 akar 2. Sedangkan tan 45 derajat. Nah, kalau tan kan depan per samping, jadi depannya 1, sedangkan sampingnya yaitu 1. Maka tan 45 derajat yaitu 1/1 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu sudut 0 derajat dan 90 derajat. Untuk sudut 0 derajat, sisi depannya yaitu 0, sedangkan sisi samping dan sisi miringnya itu sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sin 0 derajat sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1, dan tan 0 derajat sama dengan 0. Sedangkan sudut 90 derajat, sisi sampingnya sama dengan 0, sisi depan sama dengan sisi miring. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tan 90 derajat sama dengan tak terhingga. Selanjutnya yaitu tabel trigonometri sudut istimewa. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa antara alfa lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Untuk nilai perbandingannya bisa lihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari sin 90 derajat ditambah cos 0 derajat per tan 60 derajat. Jadi sin 90 derajat sama dengan 1 ditambah cos 0 derajat yaitu 1 per tan 60 derajat. Tan 60 derajatnya yaitu akar 3. Jadi 1 ditambah 1 per akar 3 sama dengan 2/3 akar 3. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Diketahui segitiga ABC, siku-sikunya berada di B, kemudian panjang AB-nya sama dengan 6 cm dan besar sudut C sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang AC dan panjang BC. Nah, untuk menjawab soal di atas, kita terlebih dahulu harus
harus menggambar segitiga siku-siku ABC, yang mana panjang AB-nya sama dengan 6 dan besar sudut C-nya sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang untuk menentukan panjang AB dan BC, kita harus menggunakan bantuan teorema Pythagoras. Karena panjangnya diketahui cuma satu, jadi kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras. Karena dalam teorema Pythagoras itu harus diketahui panjang dua sisi. Nah, coba lihat di gambar. Di situ kan ada sudut 30 derajat. Maka kita akan memanfaatkan sudut istimewa tersebut, yaitu 30 derajat. Nah, dalam sudut istimewa ini ada sin, cos, dan tan. Sekarang kita pakai sin 30, yaitu setengah. Karena sudut 30 derajat yaitu setengah, maka nanti kita dapat mengetahui perbandingan, di mana sisi depannya yaitu 1, sisi miringnya 2, dan otomatis sisi sampingnya yaitu akar 3. Nah, selanjutnya kita misalkan AC dengan X dan BC sama dengan Y. Selanjutnya kita akan mencari X dan Y. Untuk yang pertama kita akan mencari X. Jadi untuk mencari X yaitu X per 2 sama dengan 6/1. Kemudian kita kali silang, X kali 1 sama dengan X, terus 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi X sama dengan 12 cm. Selanjutnya yaitu kita akan mencari Y. Jadi Y per akar 3 sama dengan 6/1. Kemudian kita kali silang. Jadi Y kali 1 sama dengan Y, sedangkan 6 kali akar 3 sama dengan 6 akar 3. Jadi Y sama dengan 6 akar 3 cm. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga. Hitunglah nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali tan 45 derajat. Nah, jadi sin 30 derajat yaitu setengah, cos 60 derajat setengah. Jadi setengah ditambah setengah, kemudian tan 45 derajat sama dengan 1. Jadi setengah ditambah setengah dikali 1. Setengah tambah setengah hasilnya 2/2, kemudian dikali 1. Jadi 2/2 hasilnya 1 dikali 1, kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu contoh soal yang nomor 4. Hitunglah nilai dari sin pi per 6 ditambah cos pi per 6 kuadrat. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu kita harus mengubah sin pi per 6 menjadi bentuk derajat. Jadi sin pi per 6 dikali 180 derajat per pi sama dengan 30 derajat. Jadi sin pi per 6 sama dengan sin 30 derajat, sedangkan cos pi per 6 kuadrat, cos pi per 6 kuadrat kita ubah ke dalam bentuk derajat, yaitu cos pi per 6 dikali 180 derajat per pi hasilnya 30 derajat. Jadi cos pi per 6 kuadrat yaitu cos 30 derajat. Nah, sin 30 ditambah cos 30 derajat. Sin 30-nya sendiri yaitu setengah ditambah akar 3/2 kuadrat. Jadi 2 ditambah 3/4 hasilnya yaitu 5/4. Sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.